Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Alim bihadza Imam al-Amra bin-Nahi Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang masyarakat waktu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini kita diberikan Allah kesempatan walaupun dalam keadaan gerimis kita dapat berhadir di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan taklim insyaallah ya sampai waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat bertasalam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita sambung pengajian kita yang masih tentang sunnah-sunnah pada hari Jumat, yang mana minggu sebelumnya diantaranya sunnah pada hari Jumat adalah kita membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memperbanyak doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah. Terakhir kemarin sunnah hari Jumat adalah ziaratul kuburi khususan liwalidain. Pada hari Jumat disunahkan untuk ziarah kubur, wabil khusus kepada kubur kedua orang tua kita. Yang mana Bapak Ibu, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu berupa membaca ayat Al-Quran, apakah itu zikir, apakah sholawat, ataupun doa, yang kita niatkan dihadiahkan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, menurut ahli sunnah wal jamaah itu akan sampai. Yang mana Bapak Ibu, kalau kita lihat pemandangan kita di Injil ini biasanya orang banyak ziarah kubur pada ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Banyak orang ziarah kubur pada ketika mau hari Lebaran. Padahal Bapak Ibu, ziarah kubur itu disunahkan setiap hari Jumat. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya almarhum dan almarhumah itu tidak cukup kita kirimkan hadiah pahala ibadah kita hanya seminggu sekali. Karena ada riwayat mengatakan, inna arwahal mu'minina ta'ti kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya arwah orang-orang yang beriman
itu akan datang ke dunia pada setiap malamnya. Wa taqibu bihidai buyuti, dan para arwah itu dia akan berdiri membetuli rumah mereka masing-masing. Waktu kami belajar dulu Bapak Ibu, kata guru kami, almarhum itu seolah-olah di depan pintu rumah kita masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marwah. Dan para arwah itu memanggil-manggil dengan suara yang menyedihkan, suara yang mengiba-iba. Berapa kali alfa marwah? Sebanyak 1000 kali. Cuma Bapak Ibu, kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan para almarhum. Apa kata mereka? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumah kami, wa labisu siyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian kami, wa qatasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi-bagikan atau mendapat warisan kami. Apa kata mereka? Hal minkum ahadun yazkuruna wa yatafakkaruna. Apakah ada di antara kalian yang ingat kepada kami? Apakah ada di antara kalian yang memikirkan keadaan kami saat sekarang ini? Farhamuna, maka kasih sayangilah oleh kalian kepada kami. Wala tabakhalu alaina, dan jangan kalian bakhil kepada kami qabla an tasiru mislana. Jadi kata mereka, sayangilah kami dan jangan kalian bakhil nanti sebelum kalian posisinya seperti kami saat sekarang. Jadi Bapak Ibu, almarhumah itu senantiasa mengharapkan hadiah pahala daripada anak dan keturunannya. Bahkan Bapak Ibu, kan kebiasaan kita, tradisi kita, kalau ada yang meninggal dunia, ada yang turun tanah, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 25 hari, ada 40 hari, ada 100 hari dan bahagia. Itu semuanya ada dasarnya itu. Yang dikatakan, yang arti punya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yang paling sulit, yang paling berat yang dihadapi oleh orang yang meninggal dunia adalah malam pertama. Maka kata Rasulullah, sayangilah orang-orang yang meninggal di antara kalian itu bisedekah, dengan bersedekah. Makanya ada turun tanah. Dan dikatakan juga pahala sedekah setelah meninggal dunia itu pahalanya sampai hari yang ketiga. Dan sedekah yang diberikan pada hari ketiga meninggalnya almarhumah itu pahalanya sampai hari yang ketujuh. Sedekah hari ketujuh sampai hari yang ke-25. Dan sedekah yang diberikan pada hari yang ke-25 itu sampai hari ke-40. Dan sedekah yang diberikan pada hari ke-40 itu sampai hari yang ke-100. Kemudian sedekah yang diberikan pada hari yang ke-100 itu sampai hari yang ke-1000. 1000 kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kebiasaan kita untuk mengenang almarhum dan almarhumah setiap tahunnya kita haul. Ini sudah bagus nih kita kerjakan. Jadi kata Rasulullah, sayangilah orang-orang yang telah meninggal di antara kalian bisedekah. Andai kata dia tidak mendapatkan untuk yang disedekahkan, fal yusalli rak'ataini, maka sholatlah sholat sunnah 2 rakaat
pada ketika malam meninggalnya almarhum dan almarhumah yang kita ketahui dengan sholat hadiyah. Atau malam pertama itu paling sulit. Nah, jadi kalau menguburkannya misalnya pada hari Rabu, berarti malam Kamisnya itu. Nah, jadi usahakan itu sudah bagus, silahkan dilanjutkan. Yang kita turun tanah sampai 100 hari itu sudah bagus dilaksanakan. Cuma dengan catatan, jangan sampai dana yang dipakai untuk turun tanah sampai 100 itu daripada kita ambil daripada harta warisan yang ada anak yatimnya. Nah, jadi memang secara kesimpulan Bapak Ibu kada wajib memang turun tanah. Jangan sampai kalau ada anak yatim berarti harta yang ditinggalkan itu ahli warisan, ada hak anak yatim. Jadi bagaimana kalau ada anak yatim misalnya 1 orang, selain yang 1 orang itu sudah dewasa semua orang, artinya tidak anak yatim lagi, maka berkumpullah duit untuk acara-acara tersebut. Atau kalau memakai harta warisan yang ditinggalkan untuk acara tersebut, jatah anak yatim jangan dikurang-kurangi. Nah, ini banyak terjadi ini. Dan habis-habisan sampai 100, setelah sisanya hanya sedikit warisan, padahal ada anak yatim di antaranya itu. Kemudian yang ke-17, sunnah pada hari Jumat ataupun malam Jumat salatut tasbih, yaitu salat sunat tasbih. Ya, alhamdulillah juga ini dilaksanakan sudah. Salat sunat tasbih ini pada malam Jumat ataupun siang Jumat. Kalau malam afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau melaksanakan salat tasbih di siang hari, itu yang afdalnya langsung 4 rakaat 1 kali salam. 5 fiha minal ajril kabiri, karena berdasarkan fadilah pahala salat tasbih yang sangat besar. Allaiqi bi'imarati yaumil Jum'at, yang sangat cocok, yang sangat layak untuk menghidupkan, menyemarakan hari Jumat. Karena kan Bapak Ibu, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Artinya ketika kita ibadah di hari-hari yang lain, pada hari Jumat usahakan dilebihkan. Di hari-hari lain kita disunahkan berselawat, usahakan pada hari Jumat diperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat sunat tasbih ini sholat sunnah yang langsung diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan kalau bisa sholat sunat tasbih ini kerjakan setiap malamnya atau setiap harinya. Kalau tidak mampu juga usahakan seminggu sekali jadilah. Kalau tidak juga sebulan sekali jadilah. Kalau tidak juga sebulan sekali, setahun sekali kerjakan sholat sunat tasbih. Ini makanya kebanyakan kita sholat tasbih ikut bulan Ramadan saja. Bahkan Bapak Ibu ada yang berpahaman bahwasanya sholat tasbih ini setahun sekali saja. Padahal tidak. Kenapa bulan Ramadan banyak orang sholat tasbih? Karena banyak masjid surau yang melaksanakan secara berjamaah. Perlu diketahui Bapak Ibu, sholat sunat tasbih ini termasuk sholat sunnah mutlak. Artinya tidak waktu, boleh malam, boleh siang. Dan sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan. Ini setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat asar. Dan juga sholat sunat tasbih ini termasuk sholat sunnah
yang tidak disunahkan melaksanakannya secara berjamaah. Tapi kalau dilaksanakan berjamaah hukumnya boleh. Nah, jadi kenapa berjamaah? Karena ditarbiyah, untuk mendidik, untuk mengajak. Cobalah lihat Bapak Ibu, kalau tidak ada sholat sunat tasbih berjamaah, hampir kita ini jarang melaksanakannya masing-masing. Alhamdulillah karena ada sholat tasbih berjamaah, yang malas terbuka hatinya untuk melaksanakan secara berjamaah. Dan perlu juga diketahui, sholat sunat tasbih itu ada dua kaifiat, ada dua cara. Yang mana yang biasa kita laksanakan di Masjid Agung Al-Huda ini, itu diambil cara yang kedua, yakni ketika berdiri setelah takbir dan setelah doa iftitah dibaca tasbih 15 kali. Nanti setelah Fatihah dan ayat baca lagi sebelum rukuk 10 kali. Artinya posisi berdirinya 25 kali baca tasbihnya. Nanti ketika duduk istirahat tidak ada lagi tasbihnya. Cuma yang salah paham kadang-kadang, kalau yang ambil cara pertama, artinya membaca tasbihnya ketika berdiri 15 kali, berarti ketika duduk istirahat ada tasbihnya 10 kali. Cuma perlu diketahui, ketika kita bangkit sujud, duduk istirahat sunnah mengucap takbir Allahu Akbar, baca tasbih 10 kali. Setelah selesai tasbih 10 kali, berdirinya tidak sunnah lagi takbir dan tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Itu makanya diambil cara yang kedua. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, jadi kalau berjamaah ambil cara yang pertama, pakai dulu istirahat. Ini kadang-kadang berdirinya kalau imam tidak pakai takbir, kadang-kadang makmumnya bingung di belakang. Jadi yang kita kerjakan yang Masjid Al-Huda ini cara yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada duduk istirahat. Dan dikatakan hadis hasanun, hadis tentang sholat sunat tasbih ini derajat hadisnya hasan. Kenapa? Likasrati turuqihi, karena banyak perawi hadis yang meriwayatkannya. Dan dikatakan wa fiha sawabun layatanaha, pada sholat tasbih itu ada pahala yang tidak terhingga pahalanya. Artinya saking besarnya Bapak Ibu tidak terhingga pahalanya. Wa min sama qala ba'dul muhaqqiqin, karena itulah pahala salat sunat tasbih ini tidak terbatas saking banyak. Berkata sebagian ulama muhaqqiqin, la yusma'u bi 'azimi fadliha, tidak pernah didengar keagungan fadilah daripada salat sunat tasbih. Artinya tidak ada batasan, saking besar pahalanya. Wa yatrukuha illa mutahawinun, dan tidak akan meninggalkan salat sunat tasbih ini illa mutahawinun bidini, kecuali orang-orang yang menganggap enteng, yang menganggap remeh dengan perkara agama. Jadi tidak akan meninggalkan sholat sunat tasbih ini kecuali orang yang bermalas-malasan di dalam mengamalkan agama. Kemudian lagi yang ke-18, ada mutakhatir riqab, sunnah jangan melangkahi pundak-pundak orang. Ini biasanya pergi sholat Jumat yang belakangan. Kalau memang sudah penuh, jangan lagi ke depan memaksakan. Jadi itu makruh hukumnya melangkahi, mengangkat kaki sampai pundak orang.
Yukrahu takhati karahatan syadidatan, dimakruhkan melangkahi pundak-pundak orang karahatan syadidah, makruh yang bersangatan. Wakila bahkan ada ulama mengatakan ihrumu haram hukumnya. Datang terlambat maju ke depan, melangkahkan kaki sampai tinggi daripada pundak-pundak orang yang dilewati. Bi khilafi ma law kanat rijlul mari tamurru ala nahwi addihi. Beda hukumnya, artinya tidak termasuk takhati, yaitu orang yang lewat yang mengangkat kakinya tidak tinggi. Nah, ini biasanya kalau ada orang di depan kiri kanan, kita numpang lewat di bawah, jangan kakinya diangkat sampai ke pundak. Nah, kalau yang demikian fala karahat, bal huwa masnunun li tahsili sunnati, bahkan melewati jamaah yang ada di depannya tapi mengangkat kakinya tidak tinggi, bahkan hukumnya sunnah li tahsili sunnatin kasafil awali, karena untuk mengisi saf yang kosong di depannya. Nah, catatannya, jadi kalau memang ada saf kosong di depannya, orang yang di belakangnya kada hira-hira, boleh kita masuk ke depan. Bahkan sunnah hukumnya, dengan catatan mengangkat kakinya jangan ketinggian sampai pundak. Nah, biasa kita permisi saja atau sunnah. Kenapa? Nanti kalau menunggu sudah iqamah ini kadang-kadang banyak yang kosong. Makanya usahakan bapak-bapak ketika kita hadir Jumat, usahakan berlomba-lomba isi saf pertama dulu. Habis saf pertama baru yang kedua. Setelah itu terus sampai ke belakang. Jadi artinya siapa yang kosong saf di depannya, dialah yang berhak utama untuk mengisinya. Tapi kalau dia tidak juga mengisinya, maka disunahkan bagi saf yang di belakang untuk memasukinya, dengan catatan ketika memasuki jangan sampai mengangkat kakinya ketinggian. Kemudian yang ke-19, al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqari. Sunnah ketika kita berjalan menuju masjid, menuju tempat dilaksanakan sholat Jumat, ma'as sakinah, berjalannya tenang, wal waqari, dan santai. Artinya jangan tergesa-gesa. Fayukrahul jaryu ilaiha, makruh hukumnya berlari-lari menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa? Karena kalau kita terdesak berlari-lari itu akan membuat kita tidak akan tenang nanti ketika sampai di masjid. Kalau bahasa Banjarnya akan tersengal-sengal nanti. Nah, jadi santai aja. Nah, ketika kita berjalan menuju masjid. Kemudian as-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam. Sunnah-sunnah yang dikhususkan hanya bagi orang yang menjadi khatib dan bagi orang yang menjadi imam sholat Jumat. Nah, ini jamaah tidak sunnah. Ini khusus bagi khatib dan imam. Yang pertama, antakunal khutbatu alal mimbari au ala murtafa'in. Sunnah ketika mengkhutbah itu di atas mimbar. Nah, ini alhamdulillah di mana-mana masjid ada mimbarnya. Au ala murtafa'in, kalau tidak ada mimbar, itu mengkhutbahnya di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau ada masjid baru belum ada mimbarnya, letakkan dia sejenis bangku. Nah, di bangku itu berdiri. Wa yusannu wad'al mimbari bi yaminil mihrab. Nah, dan sunnah meletakkan posisi mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Nah, ini sudah, ini mihrab itu sebelah kanan posisinya. Memang rata-rata sudah masjid itu mengamalkan. Kemudian lagi yang kedua, ayusan lima inda dukhuli. Nah, ini yang kita amalkan Bapak.
Itu kan bagi orang yang jadi khatib itu tidak sunnah bersegera berpagi-pagi ke masjid. Itu sunnahnya agak lambat. Artinya ketika jamaah sudah terkumpul baru yang jadi khatib itu datang atau memasuki ruangan masjid. Dan ketika memasuki ruangan masjid sunnah mengucapkan salam. Nah, ini yang tidak diamalkan. Jadi misalnya dari dalam itu keluar assalamualaikum dulu kepada jamaah. Itu sunnahnya, tapi ini hampir tidak tamal. Wa indal mimbari qabla su'udihi. Ini juga tidak tamalkan. Sunnah bagi khatib itu mengucap salam ketika mau naik mimbar. Nah, dua ini kita amalkan. Ketika masuk ke masjid mengucapkan salam, ketika mau naik ke atas mimbar mengucapkan salam kembali. Kemudian yang ketiga, ayyuqbila 'alal musallina ba'da sumudihi. Sunnah bagi khatib itu menghadap kepada jamaah, menghadap kepada orang yang sholat Jumat setelah naik ke atas mimbar. Nah, ini sudah diamalkan. Wa yusallimu 'alaihim, dan mengucap salam atas jamaah. Nah, ini sudah diamalkan. Ketika khatib naik ke atas mimbar berputar ke hadapan jamaah mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, ayyajlisa halatal adzan. Sunnah bagi khatib itu duduk pada ketika azan. Nah, ini juga sudah diamalkan. Ketika azan khatib itu sedang duduk. Kemudian yang kelima, ayyubadira ilal khutbati ba'da faragil azan. Sunnah bersegera berkhutbah setelah selesai azan. Artinya jangan ulang-ulang lagi. Selesai azan, baca doa setelah azan, kemudian baru khutbah. Ini biasanya setelah itu, kemudian setelah azan ada ma'asyirat. Kemudian yang keenam, ayyuratiba baina arkanil khutbah. Sunnah bertertib antara rukun-rukun khutbah. Mengucap hamdalah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian ditutup khutbah kedua nanti dengan doa. Itu sunnah, itu bertertib. Kemudian yang ketujuh, antakunal khutbatu balighatan mabhumatan qasiratan. Sunnah khutbahnya itu balighah. Balighah ini fasih dan jelas. Nah, jadi ketika menyampaikan khutbahnya jelas, fasih. Mabhumatan, dan khutbah yang disampaikan itu dapat dipahami. Nah, arahnya kemana? Qasiratan, dan juga khutbahnya jangan panjang. Jadi pendek saja aja. Kan sunnahnya ketika sholat Jumat khutbahnya lebih pendek daripada sholat Jumat. Ini yang sunnahnya. Kemudian yang kedelapan, alla yaltabita yaminan wala shimalan asna'ah. Ketika mengkhutbah khatib sunnah jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Artinya fokus saja. Lain kayak orang berceramah ke kanan ke kiri berjalan. Kalau khatib tidak disunahkan untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri pada ketika mengkhutbah. Kemudian yang kesembilan, ayat tamida biyasari ala sayyidin. Bahwasanya khatib itu ketika mengkhutbah tangan kirinya memegang pedang. Nah, ini zaman dulu sahabat, kalau kita kada mungkin lagi. Au asan, atau memegang tongkat. Nah, ini tangan kiri memegang tongkat. Au nahwihima, atau kalau tidak ada seumpama tongkat dan pedang. Ini kadang kan ada majelis yang mengadakan sholat Id hari raya. Nah, surau mengadakan sholat Id hari raya. Kada ada pedang, kada ada tongkat.
Apa tuh gagang sesapu di ulahnya? Nah, boleh aja catatan selama itu selama dalam keadaan suci. Kemudian yang ke-10 ayatamida biyamini alal mimbari. Sunnah khatib itu memegang dengan tangan kanannya alal mimbari, di atas mimbar. Artinya posisi kanannya tangannya memegang dinding mimbar. Tangan kiri memegang tongkat. Nah, tapi kalau khotbahnya pakai kertas, ya kertas itulah dipegang. Intinya jangan ketika khotbah tangan itu diangkat ke sana ke sini seperti orang ceramah. Tenang saja. Kemudian yang ke-11 ayyakuna julusu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlas. Bahwasanya duduk khatib antara dua-dua khutbah itu berapa ukurannya, lamanya, dengan ukuran selesai membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ini kalau kita biasanya pada ketika duduk dua khutbah itu diselingi Bilal untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah salawatnya itu kurang lebih ukuran membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi andai kata tidak ada yang bersalawat, duduknya berapa? Ukurannya sekira-kira membaca surah Al-Ikhlas. Artinya jangan terlampau lama dan jangan terlampau setuhan. Yang ke-12 ayataya mana fil mimbaril wasiti. Sunnah khatib itu posisi berdirinya di mimbar sebelah kanan, andai kata mimbarnya itu luas. Mimbarnya luas, berdirinya posisinya ambil agak ke sebelah kanan. Kenapa? Tadi berhubungan kesunahan memegang mimbar tadi. Jadi bukan di kiri, bukan di tengah, tapi ambil posisi sebelah kanan. Jadi tangan kanan tadi megang mimbar dan tangan kirinya memegang seumpama tongkat. Kemudian yang ke-13 ayakhtimal khutbata saniyata biqauli astaghfirullah li wa lakum. Sunnah khatib itu menutup khutbah yang kedua dengan membaca istighfar. Kan biasanya dibaca barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini sunnah. Astaghfirullah li wa lakum. Ditambahi biasanya wa lisairil muslimina wal musliman wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Itu sunnah tuh. Kemudian yang ke-14 Allah yusira biyadihi illa lihajati. Pada ketika mengkhutbah, khatib sunnah jangan menunjuk-nunjuk, mengisyarat dengan tangannya. Illa lihajatin, kecuali ada hajat yang mendesak. Tapi hampir tidak ada hajat. Yang ke-15 Allah yatuqa darajal mimbari birijlihi aw asar. Ini tidak ada ya. Sunnah khatib itu jangan menghentak-hentakkan kakinya di tangga-tangga mimbar, au asahu, atau menghentak-hentakkan tongkatnya. Kalau ada yang menjadi khatib menyampaikannya keras, emosi, tongkatnya ditunggu-tunggukan, dihentakkan, itu tidak sunnah. Jadi sunnah jangan sampai kakinya dihentak-hentakan ataupun tongkatnya dihentak-hentakan. Kemudian yang ke-16 ada mul isra'i bisaniyat. Jangan tergesa-gesa pada ketika khutbah yang kedua. Nah, artinya jangan terlampau cepat, betul. Seimbangkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah kedua. Kemudian ayyubadiral muadzinu fil iqamah ba'dal faraghi minal khutbati mubasyaratan. Sunnah muadzin itu segera iqamah
setelah rangkaian khutbah, setelah khutbah selesai. Nah, ini juga sudah biasa. Selesai khutbah, turun khatib langsung muazin ataupun bilal langsung iqamah. Kemudian ayyubadiral imamu ba'da khutbati ila salati, dan sunnah juga sesegera mungkin imam setelah khutbah itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ke-20 ayyaqra'a fi sholati jaharan suratai Jum'ati wal munafiqin. Nah, ini yang jarang kita amalkan tidak. Jadi sebenarnya sholat Jumat itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah sunnah dibaca surah Al-Jumu'ah. Nah, ini kurang lebih 1 lembar. Wal munafiqin, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah ayat yang sunnah adalah surah Al-Munafiqun. Awil a'la wal ghasiyah, atau misalnya tidak membaca Jumat dan Munafiqun atau tidak hafal, maka urutannya yang kesunahannya rakaat pertama surah Al-A'la yang disabbihis, dan rakaat kedua Al-Ghasiyah, yakni hal ataka haditsul Ghasiyah. Kemudian sedikit lagi masailu minal Jum'ah, masalah daripada sholat Jumat. Yang pertama idrakul Jum'ah, tentang masalah memperdapati sholat Jumat. Idza adraka rahmatan ma'al imami, apabila memperdapati makmum 1 rakaat beserta imam, artinya berjamaahnya sudah dapat 1 rakaat. Adrakal Jum'ata, maka makmum tersebut sudah memperdapatkan sholat Jumat, artinya sah Jumatnya. Nah, jadi karena sholat Jumat itu kemarin Bapak-Bapak itu adalah yang wajibnya sholat Jumat itu berjamaah hanya 1 rakaat. Jadi andai kata Bapak-Bapak setelah kita dapat 1 rakaat beserta imam, barangkali kita mau buang hajat, boleh mubarakah, kemudian sholat sendirian, salam, selesai. Maka juga hukumnya sudah dapat sholat berjamaah sholat Jumat. Wa yudrikuha kadzalika, memperdapati sholat Jumat demikian juga. Idza adraka ma'a masbuqin rak'atan, apabila makmum yang masbuk ini memperdapati 1 rakaat, artinya masbuknya 1 rakaat. Ketika makmum jamaah itu datang, imam sudah rakaat kedua sholat Jumat, ikut dia sholat Jumat dapat 1 rakaat, maka juga hukumnya dapat sholat Jumatnya. Inda Ibni Hajarin, tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar. Khilafan li Ramli, bersalahan pendapat bagi Imam Ramli. Nah, kalau Imam Ramli tidak dapat. Nah, jadi baik yang masbuk ataupun 1 rakaat hukumnya dapat sholat Jumat. Kemudian yang kedua, al-masbuqul ladzi lam yudrik ruku'a ar-rak'ati tsaniyah. Orang yang masbuk yang tidak memperdapati ruku' rakaat kedua beserta imam. Nah, ini kalau bahasa kita ini masbuk 2 rakaat. Bagaimana orang yang masbuk 2 rakaat? Yang wil Jum'ata, ketika dia datang tetap niatnya sholat Jumat menjadi makmum. Tapi wa yusalli 4 rakaatin zuhran, setelah imam salam yang masbuk 2 rakaat tadi berdiri menambah rakaatnya 4 rakaat. Jadi niatnya tetap sholat Jumat, setelah imam salam pekerjaannya 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur. Wa hadza makna qauli ba'dihim, inilah makna perkataan sebagian ulama. Sebagian ulama, lana syakhsun shalla wa la nawa. Ada orang yang sholat tapi tidak berniat.
sah juga sholatnya. Dan juga wanawa wala sholat, ada orang yang niat tapi tidak sholat. Mana kasusnya seperti tadi, niatnya sholat Jumat tapi yang dikerjakan sholat zuhur. Atau sebaliknya, orang itu sholat zuhur tapi niatnya Jumat. Nah, ini sah. Nah, tadi bagi makmum yang masuk dua rakaat. Kemudian yang ketiga, hukmul istighali an sholatil jum'ati ba'dal adzan tsani. Ini baru di bapak-bapak. Hukum menyibukkan diri an sholatil jum'ati selain daripada tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Ba'dal adzan tsani, setelah azan kedua. Ini mohon maaf kesibukan bapak-bapak. Setelah azan yang kedua bagaimana? Apakah jual beli atau bertukang dan lain sebagainya? Yahrumul istighfaru anha. Haram hukumnya menyibukkan diri daripada meninggalkan Jumat setelah azan kedua. Nah, jadi jual belinya bahkan tidak sah. Catatan yang laki-laki, kenapa? Karena laki-laki wajib sholat Jumat. Nah, kalau perempuan sah kah? Kalau perempuan sah. Penjualnya perempuan, pembelinya perempuan. Tapi kalau penjualnya laki-laki yang wajib Jumat, yang membelinya laki-laki wajib Jumat, kada subah yang transaksi jual beli tidak sah jual belinya dan hukumnya haram. Ingat ya, setelah azan kedua. Wa yukrahu in kana ba'da zawali wa qabla al-adzan tsani, dan makruh hukumnya jual beli bagi laki-laki ketika memasuki waktu Jumat dan sebelum azan yang kedua. Jadi kalau orang azan pertama dijual beli makruh hukumnya. Sebelum azan kedua. Kalau sudah azan kedua maka hukumnya jual beli hukumnya haram. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada satu lagi sedikit. Hukum musafir yaumal Jum'ah. Hukum musafir pada hari Jumat. Yahrum musafaru idza tayaqqana aw ghalaba ala zanni annahu la yadkhulu Jum'ata fi maqsadihi. Hukumnya haram bepergian pada hari Jumat. Ini khusus laki-laki. Kalau diperkirakan di perjalanan tidak sempat sholat Jumatnya. Hanya, jadi bagaimana kalau ada urusan mendesak? Ini harus berangkat hari Jumat. Usahakan kita keluar dari kampung kita sebelum masuk waktu subuh. Nah, keluar malam keluar. Kalau ibarat mau berangkat ke jauh untuk keluar ke salak ada malamnya, nanti melanjutkan perjalanan. Tapi kalau berangkatnya dari rumah hari Jumat yang diperkirakan tidak akan bisa sholat Jumat di perjalanan, maka hukumnya haram. Awalillah, jikalau diperkirakan bisa sholat Jumat di perjalanan, fayajuzu, maka hukumnya boleh. Ini diperkirakannya. Kalau diperkirakan tidak sempat, maka hukumnya haram. Musafir pergi pada hari Jumat, dan kalau diperkirakan bisa sholat Jumat hukumnya boleh. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma waqina bid-din wa la taj'alna mimma ya'kulu dunya bid-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna